Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari Keluaran pasal 33 ayat 2 dan 3. Keluaran 33 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita saat ini, Ibu Bapak Saudari-saudara, adalah bersusah dahulu, bersenang kemudian. Bacaan kita pada saat ini adalah cuplikan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanannya ini, pemimpin mereka yaitu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke gunung menerima 2 loh batu. Nah, namun sayangnya karena dipandang oleh bangsa Israel Musa ini terlalu lama di atas gunung, mereka kemudian berpikir bahwa Musa ini sudah mati. Nah, makanya kemudian mereka membuat anak lembu emas dari emas-emas yang mereka bawa dari Mesir. Dibuatlah patung anak lembu emas kecil begitu untuk mereka sembah. Nah, ternyata ini menjadi penyebab Allah murka kepada bangsa Israel. Nah, itu terjadi di pasal 32. Nah, ini pasal 33. Nah, jadi Allah ini masih dalam suasana yang agak marah begitu ya. Walaupun sudah reda amarahnya, tapi masih marah nih. Hal ini ditunjukkan dengan cerita tadi ya. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, ini Allah sebenarnya sedang dalam posisi kesabaran yang hampir habis. Masih mengingat proses-proses yang anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel yang menyakitkan hati Allah. Namun sekalipun demikian, Ibu Bapak Saudari-saudara, kemarahan Allah ini tidak membuat bangsa Israel ini kemudian dibiarkan. Bangsa Israel itu kemudian berjalan sendiri, tidak dalam naungan Tuhan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Sekalipun Tuhan marah, kesabarannya hampir habis, tapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Tuhan mengutus malaikat untuk menuntun perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, rupanya perjalanan mereka menuju tanah Kanaan ini ya tidak mudah. Tadi ditinggal oleh Musa ke atas gunung menerima 2 loh batu. Setelah itu, ini ternyata akan menghadapi orang Kanaan, orang Amori, orang Het, Feris, Hewi, dan Yebus, yaitu suku-suku bangsa yang sudah menduduki tanah Kanaan itu terlebih dahulu daripada mereka. Atau bisa dikatakan ya suku-suku yang menempati tanah itu ketika tanah itu ditinggal pergi. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan,
perjalanan bangsa Israel ini sulit. Perjalanan bangsa Israel ini penuh kesengsaraan. Perjalanan bangsa Israel ini penuh penderitaan di padang gurun yang luar biasa berat. Belum lagi mereka berbuat salah, berbuat dosa, sehingga Allah marah. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang perlu ditanggung oleh bangsa Israel untuk mereka berproses, untuk mereka kemudian dibentuk oleh Tuhan, bersusah-susah dahulu, dan nantinya akan merasakan kebahagiaan ketika masuk ke tanah Kanaan. Sehingga pada saat mereka masuk tanah Kanaan, dipandang oleh Tuhan, mereka layak, mereka siap. Hidup kita Bapak Ibu Saudara, ya bisa dikatakan sedikit banyak seperti bangsa Israel. Ada kalanya kita tegar tengkuk, ada kalanya kemudian kita manut, ada kalanya kemudian kita diam bingung, ada kalanya kita macam-macam, ya. Tapi sekalipun kita berbuat dosa, kita berbuat salah, Allah ternyata tetap kasih kepada kita. Nah, ini satu hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita sadari. Bukan kemudian membuat kita menjadi sak penake dhewe, tapi perlu membuat kita semakin sadar begitu besarnya kasih Allah bagi kita, sehingga kita tidak boleh semaunya sendiri. Kita perlu siap dibentuk oleh Tuhan dalam kondisi apapun. Kita perlu siap dibentuk oleh Tuhan supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan, supaya kita bisa merasakan sukacita menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran manusia. Nah, jadi memang masa-masa hidup kita ada banyak hal yang membuat kita susah, tapi kesusahan itu mari kita lihat adalah sarana dari Tuhan untuk kita dibentuk, untuk nantinya kita bisa merasakan sukacita bersama Tuhan di negeri yang Tuhan janjikan bagi kita, di tempat yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus melangkah, berproses sekalipun banyak pergumulan. Tidak apa-apa, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, menolong kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami belajar dari bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang Tuhan proses demikian rupa sehingga mereka kemudian Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami kemudian berkaca, berefleksi dari bangsa Israel ini, bahwa kehidupan kami pun juga penuh dengan pergumulan, penuh dengan dosa, pemberontakan kepada Allah. Namun Tuhan tetap menuntun kami, Tuhan tetap menolong kami. Dan semuanya itu kami maknai sebagai proses dari Tuhan untuk kami bersusah, menderita, supaya kami dibentuk, supaya kami semakin melekat kepada Tuhan, supaya kami bisa merasakan sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kami menurut ukuran Tuhan. Maka mari Tuhan teguhkan langkah kami, teguhkan hati kami dalam kami melangkah menuju masa depan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami mau melaksanakan berbagai aktivitas kami dari ini. Mari Tuhan berkati, mampukan kami sehingga apa yang kami kerjakan menjadi sarana berkat bagi kami pun juga bagi orang-orang sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.